Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Regina Ciani dari Prodi D3 Keperawatan Stika Sodijan Karawang. Di kesempatan kali ini, saya akan mengajak teman-teman untuk mendengarkan atau memahami tentang materi obesitas atau kelebihan berat badan. Nah, di sini ada pengertian dari obesitas. Obesitas adalah kelebihan berat badan sebagai akibat dari penimbunan lemak tubuh yang berlebihan. Setiap orang memerlukan sejumlah lemak tubuh untuk menyimpan energi. Penyebab obesitas. Nah, yang pertama ada faktor genetik. Kegemukan dapat diturunkan dari generasi sebelumnya pada generasi berikutnya di dalam sebuah keluarga. Itulah sebabnya kita seringkali menjumpai orang tua yang gemuk cenderung memiliki anak-anak yang gemuk pula. Dalam hal ini, nampaknya faktor genetik telah ikut campur dalam menentukan jumlah unsur sel lemak dalam tubuh. Hal ini dimungkinkan karena pada saat ibu yang obesitas sedang hamil, maka unsur sel lemak yang berjumlah besar dan melebihi ukuran normal secara otomatis akan diturunkan kepada sang bayi selama dalam kandungan. Maka tidak heran bila bayi yang lahir pun memiliki unsur tubuh yang relatif sama besar. Penelitian terbaru menunjukkan bahwa rata-rata faktor genetik memberi pengaruh sebesar 33% terhadap berat badan seseorang. Yang kedua ada faktor lingkungan, termasuk perilaku atau pola gaya hidup, misalnya apa yang dimakan dan berapa kali seseorang makan, serta bagaimana aktivitasnya. Seseorang tentu saja tidak dapat mengubah pola genetiknya, tetapi dia dapat mengubah pola makan dan pola aktivitasnya. Yang ketiga, kurang olahraga. Kekurangan aktivitas gerak akan menyebabkan suatu siklus yang hebat. Obesitas membuat kegiatan olahraga menjadi sangat sulit dan kurang dapat dinikmati, dan kurangnya olahraga secara tidak langsung akan mempengaruhi turunnya metabolisme basal tubuh orang tersebut. Jadi, olahraga sangat penting dalam penurunan berat badan, tidak saja karena membakar kalori, melainkan juga karena membantu mengatur berfungsinya metabolisme normal. Yang keempat, ada faktor obat-obatan. Misalnya, obat antidepresi, obat penggemuk, itu banyak menyebabkan berat badan menambah. Yang kelima, ada faktor emosional. Sebuah pandangan populer adalah bahwa obesitas bermula dari masalah emosional yang tidak teratasi. Orang-orang gemuk haus akan cinta kasih, seperti anak-anak makan dianggap sebagai simbol kasih sayang ibu, atau kelebihan makan adalah sebagai substitusi untuk mengganti kepuasan lain yang tidak tercapai dalam kehidupannya. Orang gemuk seringkali mengatakan bahwa mereka cenderung makan lebih banyak apabila mereka tegang atau cemas, dan eksperimen membuktikan kebenarannya. Orang gemuk makan lebih banyak dalam suatu situasi yang sangat mencengkam. Obesitas juga memiliki tanda dan gejala. Yang pertama, ada sesak napas. Rata-rata orang yang tubuhnya gemuk akan merasakan napasnya lebih berat. Hal itu disebabkan adanya penumpukan lemak di sekitar leher dan dada. Lemak berlebihan ini membuat udara agak sulit mengalir masuk dan keluar paru-paru. Yang kedua ada sakit lutut.
Penyebabnya adalah lutut dan pergelangan kaki termasuk bagian sendi mendapatkan tekanan kuat untuk menahan beban berat di atasnya. Akibatnya area kaki terasa sakit dan kaku. Ini mempengaruhi pula terhadap postur tubuh dalam jangka panjang. Yang ketiga, mudah depresi. Orang gemuk cenderung rendah diri karena kondisinya. Mereka lebih mudah tertekan pikirannya karena keadaan fisiknya. Yang keempat, sakit mah. Kelebihan lemak membuat adanya tekanan di sistem pencernaan dan kadang menyebabkan isi perut kembali didorong ke arah kerongkongan. Rasa yang muncul di antaranya gejala mah, rasa nyeri di tulang dada, hingga rasa terbakar di kerongkongan. Yang kelima, mendengkur. Penumpukan lemak di leher juga memicu seseorang mendengkur. Dengkuran terjadi saat terjadi getaran jaringan lunak di tenggorokan dan leher ketika bernapas. Jika lingkar leher lebih dari 43 cm, biasanya lebih banyak mendengkur saat tidur. Yang keenam, memiliki tekanan darah tinggi. Obesitas dan hipertensi saling berkaitan. Banyak lemak dalam tubuh menimbulkan resiko seseorang memiliki tekanan darah tinggi. Hal ini membuat seseorang juga rentan mengalami masalah kardiovaskuler, serangan stroke, dan jantung patut diwaspadai. Yang ketujuh, sakit punggung. Orang gemuk memiliki 3 resiko sakit di bagian punggung, yaitu keausan di punggung bagian bawah, patah tulang belakang, dan penyempitan kanal tulang belakang. Yang kedelapan, masalah kulit. Orang dengan obesitas lebih mungkin memiliki kulit gelap dan terjadi lipatan-lipatan. Yang kesembilan, haid tidak teratur. Ini terjadi pada wanita-wanita gemuk yang kemungkinan diakibatkan ketidakseimbangan hormon karena kelebihan lemak. Upaya menurunkan berat badan pada orang yang obesitas atau kelebihan berat badan. Dalam menurunkan berat badan agar dapat kembali ideal dapat dilakukan dengan cara mengatur makan atau diet, menggunakan teknik akupuntur, aktivitas fisik, atau latihan jasmani. Di sini saya akan menggunakan metode diet untuk menurunkan berat badan. Apa sih itu diet? Nah, diet merupakan pola makan dengan mengonsumsi makanan yang cara dan sumber makanannya diatur. Kenapa sih kita harus diet? Karena diet itu bisa menurunkan berat badan dengan cara mengurangi asupan kalori untuk mencapai dan mempertahankan berat badan ideal atau normal dengan cara penurunan berat badan. Ini ada syarat-syarat diet. Yang pertama, energi rendah untuk menurunkan berat badan, makanan tinggi serat. Nah, orang yang obesitas dianjurkan juga makan 6-8 kali dengan porsi kecil untuk menghindari makanan yang berlebihan. Nah, orang yang diet sebaiknya cukup asupan air cairannya. Kurangi juga asupan makanan yang manis seperti gula, lemak, dan alkohol. Di sini ada makanan yang dianjurkan dan tidak dianjurkan untuk orang yang diet. Nah, yang pertama di sini ada makanan yang dianjurkan. Nah, makanan dari sumber karbohidrat ada singkong, ubi, jagung. Dari sumber protein hewaninya ada daging tidak berlemak, ikan, telur, bisa juga ayam yang tanpa kulit. Dari sumber protein nabatinya ada tempe, tahu, susu kedelai.
sayurannya ada bayam, wortel, labu, kembang kol. Nah, kalau sayuran itu bagus ya untuk orang yang diet. Nah, untuk buah-buahannya ada jambu biji, mangga, pir, dan kiwi. Dari lemaknya ada minyak kelapa dan minyak sawi. Di sini ada makanan yang tidak dianjurkan. Nah, dari sumber karbohidratnya ada gula pasir, gula merah, sirup. Makanan atau minuman yang mengandung gula atau manis tidak diperbolehkan untuk orang yang obesitas atau orang yang sedang diet. Dari sumber protein hewaninya, orang yang obesitas atau yang sedang diet tidak boleh mengonsumsi daging berlemak, daging kambing, susu kental manis. Dari sumber proteinnya, protein nabatinya sendiri, kacang-kacangan yang diolah dengan digoreng itu tidak boleh. Pokoknya makanan-makanan yang digoreng itu tidak baik untuk orang yang obesitas dan orang yang sedang diet. Dari sayurannya sendiri di sini tidak ada karena semua sayuran bagus untuk orang yang obesitas dan orang yang sedang diet. Nah, dari buah-buahannya untuk orang yang obesitas dan orang yang sedang diet tidak boleh mengonsumsi buah durian dan alpukat. Nah, dari lemaknya sendiri tidak boleh memakai minyak kedelai. Segitu saja materi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.